Berbicara tentang bullying, kita sudah tahu bullying itu sendiri merupakan tindakan yang sangat mengganggu, apalagi bagi korban. Jadi bullying itu sendiri tidak hanya terjadi di lingkungan pergaulan pertemanan biasa, tapi juga bisa terjadi di lingkup ruang kerja atau tempat kerja. Nah, itu dikenal dengan workplace bullying. Nah, untuk bullying di tempat kerja itu sendiri ada bermacam bentuk. Yang pertama itu ada bullying fisik. Nah, bullying fisik ini sendiri itu dapat dilihat oleh mata atau kasat mata dan itu bisa terjadi dari sentuhan fisik antara pelaku bullying dengan si korbannya. Nah, contohnya itu bisa dari memukul atau menarik baju atau menjewer dan sebagainya yang berkaitan dengan eh, tindakan fisik. Nah, selanjutnya ada juga bentuk verbal. Nah, bentuk verbal ini masih bisa terdeteksi karena masih bisa dilihat ataupun didengar dengan indera kita. Nah, contohnya itu bisa dengan membentak ataupun meledek ataupun mencela dan sebagainya yang bersifat verbal. Kemudian ada juga jenis bullying mental. Nah, untuk bullying mental ini sendiri itu sangat sulit untuk mendeteksinya. Karena apa? Untuk bullying mental itu sendiri tidak terlihat secara fisik ataupun bisa didengar. Nah, contohnya itu bisa dengan mencibir atau mengucilkan atau memandang sinis. Ya, intinya kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Nah, akibat dari bullying ini itu dapat menimbulkan kurangnya minat untuk bekerja, depresi, dan bahkan bisa menyebabkan resign dari korban bullying itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk mengenali apa dan bagaimana bullying itu terjadi, kemudian mengawasi apakah ada tindakan bullying yang terjadi di sekitar kita, kemudian menghindari menjadi orang yang mau melakukan tindakan bullying itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke masa pandemi sekarang ini. Nah, dalam masa pandemi sekarang ini banyak peraturan baru yang harus kita eh, laksanakan dan terapkan. Salah satunya itu adanya kebijakan untuk work from home dan stay at home gitu. Nah, untuk work from home itu sendiri tentu mengubah semua cara kerja kita biasanya, misalnya kerja dari pagi sampai sore di kantor. Nah, sekarang kita bebas untuk mengerjakannya kapanpun dan jam berapapun selesainya. Nah, untuk work from home itu sendiri tentu menimbulkan stres yang berbeda-beda pada masing-masing individu. Ada yang bisa mengelolanya dan baik, ada yang gagal mengelola dan baik dan menimbulkan stres yang luar biasa. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa cara untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan stres itu tadi. Nah, yang pertama itu jaga semangat dengan memberi hadiah untuk diri sendiri. Nah, memberikan self reward itu sangat penting ketika kita bekerja itu sendiri. Nah, ketika merasa jenuh, kita bisa memberikan reward atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, agar itu bisa menjadi motivasi kita untuk bekerja lebih giat. Nah, kemudian selanjutnya tegas dalam manajemen waktu. Nah, seperti yang dibilang tadi, pada work from home itu tidak ada waktu yang ditetapkan, misalnya kerja dari pagi sampai sore, tidak seperti itu. Melainkan bebas kita sendiri yang mengatur. Nah, oleh karena itu kita perlu menetapkan jadwal yang pasti agar kita tidak menyia-nyiakan waktu atau membuang-buang waktu. Nah, kemudian lindungi diri dari rasa terisolasi. Nah, mungkin dari beberapa dari kita ada yang kerja sendiri atau merantau gitu kan, tinggal sendiri di rumah. Nah, untuk itu kita harus bisa menghindari rasa menyendiri itu karena kita work from home kan, jadi di rumah sendiri aja. Nah, kita tuh bisa dengan cara mungkin video call dengan orang lain atau bagaimana, tetap jalani interaksi dengan orang-orang terdekat gitu untuk menghindari perasaan terisolasi atau sendiri gitu. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini juga penting karena apa? Ketika istirahat itu tidak mencukupi bagi tubuh kita, itu dapat mengurangi imunitas tubuh kita sendiri dan bisa menimbulkan stres juga karena dari imunitas yang turun.
mood juga memburuk, jadi gampang emosi. Nah, kemudian yang terakhir itu gunakan waktu senggang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Jadi mungkin dalam seharian itu kita ada suatu pekerjaan. Nah, jangan kita terfokus pada pekerjaan itu, jangan terlalu fokus untuk menyelesaikan pekerjaan itu aja. Jadi selang beberapa menit mungkin kita bisa menggunakannya untuk kerja-kerja seperti membersihkan kamar atau mencuci pakaian. Yang jelas tidak monoton untuk satu kerja itu aja untuk diselesaikan dalam seharian itu. Mungkin itu saja. Sekian.